Oke, hello we, apa kabar? Selamat datang kembali nih di channel Hello Gulo. So, pada video kali ini gue mau bahas tentang kartun yang sempet bikin orang-orang tuh bingung kenapa kartun ini bisa memprediksi masa depan. Nah, buat kalian yang belum tahu nih ini serial kartun apa, bisa tonton video ini sampai habis we. Nah, oke, jadi kartun ini adalah kartun The Simpsons. Oke, buat kalian nih yang udah tahu, kayak kartun itu bisa memprediksi kejadian-kejadian yang sangat fenomenal we. Kayak contohnya bencana atau kejadian-kejadian penting, dan kartun The Simpsons ini bisa memprediksi kejadian ini jauh-jauh hari sebelum kejadian itu benar-benar terjadi. Nah, anehnya kejadian-kejadian tersebut tuh kayak sama persis dengan apa yang difilmkan di kartun The Simpsons ini we. Nah, pokoknya banyak banget lah isu-isu atau kabar-kabar tentang hal ini. Namun, kartun ini sudah berhenti diproduksi sejak tahun 2019. Yang berarti, ketika video ini dibuat pada tahun 2024, kartun ini tuh udah nggak dibuat yang baru lagi. Nah, sebelum kita bahas tentang hal apa saja yang pernah ada di film The Simpsons ini kemudian terjadi di dunia nyata, kita cari tahu dulu sejarah dari film kartun ini. Nah, jadi film The Simpsons ini tuh adalah serial kartun komedi dari Amerika Serikat dan diciptakan oleh Matt Groening. Dan program ini tuh pertama kali mulai ditayangkan sebagai potongan acara tradisi The Tracey Ullman Show pada tahun 1987. Nah, udah lama banget berarti ya. Nah, dan kartun The Simpsons ini tuh terbit pada tahun 1969. Dan secara keseluruhan, kartun The Simpsons ini tuh ada 34 season. Dan dalam episodenya itu selalu menceritakan tentang keluarga The Simpsons yang terdiri dari Homer, Marge, Bart, Lisa, dan Maggie. Nah, dan kartun ini tuh berbeda dengan kartun-kartun yang lainnya, dimana ketika film kartun itu dibuat kan biasanya untuk anak-anak ya. Namun The Simpsons ini dibuat untuk orang-orang yang sudah dewasa. Mungkin aja ya si pembuatnya ini tuh agar orang yang dewasa menonton dan berpikir apa sih makna dari film tersebut. Tema-tema dari film The Simpsons ini pun seringkali tuh mengangkat topik-topik yang sensitif we, dengan gaya komedi satir yang menyinggung kehidupan sosial di Amerika. Dan hal itu tak jarang muncul di episode-episode The Simpsons. Nah, dan faktanya juga ternyata film The Simpsons ini tuh melibatkan 116 pengarang cerita we. Gila, banyak banget. Dari 116 otak tuh berarti mereka bekerja sama untuk menciptakan setiap cerita dari film kartun ini. Nah, yang bikin heran dari kartun The Simpsons ini tuh adalah entah kenapa setelah misalkan ada satu episode nih yang sudah dirilis gitu ya, 10 atau 15 tahun kemudian itu ada juga kejadian yang sama persis we dengan apa yang sudah ada di film The Simpsons ini. Tapi ya nggak semua episode ada sih, cuman ya ada beberapa episode gitu yang ceritanya itu terjadi di dunia nyata. Dan apa saja kah itu? Langsung aja kita bahas we. Nah, yang pertama nih we, salah satu prediksi dari film The Simpsons ini adalah Disney mengakui 21st Century Fox. Nah, diketahui nih nilai akuisisi Disney dengan salah satu rumah produksi terbesar itu tuh mencapai 54,2 miliar US dollar we. Atau jika kita rupiahkan tuh setara dengan 711 triliun rupiah. Nah, peristiwa ini tuh nyata banget we, karena ada di salah satu adegan sejak 20 tahun yang lalu dalam episode When You This You Ponosteri yang dirilis pada tanggal 8 November 1985 yang memperlihatkan gambar bangunan berlogo 20th Century Fox ternyata memiliki kalimat bertuliskan 20th Century Fox, a division of Walt Disney Corporation di bawahnya. Dan gambar tersebut tuh mencuat di Twitter melalui unggahan wartawan Darren Rovell. Warganet tuh sempet heboh ya dengan kejadian ini karena ramalan tersebut tuh benar-benar akurat dengan yang terjadi di dunia nyata we. Nah, menurut kalian ini kebetulan aja atau memang si pembuat film The Simpsons ini tuh punya mesin waktu we? Komentar di bawah ya. Oke, jadi kita langsung masuk ke fakta yang kedua we. Nah, prediksinya ini we adalah Super Bowl halftime show, di mana aksi dari Lady Gaga yang menjatuhkan diri dari atap Stadion Reliant Houston, Amerika Serikat
pada Minggu 5 Februari 2017. Malam itu sungguh mengejutkan. Nah, Lady Gaga ini melakukan hal tersebut tuh dalam panggung halftime Final Football Amerika 2017 sesaat setelah melantunkan God Bless America. Ya, di kejadian itu tuh Lady Gaga tuh kayak laba-laba ya. Ya, kayak ada tali yang menahan tubuhnya untuk membuat dia terbang di atas penonton Dan tampaknya aksi tersebut tuh tidaklah mengejutkan bagi penggemar kartun The Simpsons, karena pada tahun 2012 sebuah episode berjudul Lisa Goes Gaga atau Gaga versi kartun ya, menyanyi sambil terbang dengan ikatan di tubuhnya yang sama persis seperti pada malam itu. Nah, kebayang nggak tuh ada hal yang terjadi dalam kartun The Simpsons ini kemudian terjadi juga di dunia nyata oleh Lady Gaga Nah, yang sekarang jadi pertanyaan adalah apakah Lady Gaga sempat menonton kartun itu kemudian ia mempraktekkan hal yang sama agar terjadi kemiripan, atau memang si pembuat The Simpsons ini tuh memiliki mesin waktu dan mengetahui apa yang akan terjadi di beberapa tahun kemudian. Iya, kita nggak tahu Jadi ada dua asumsi di sana ya. Oke, kita langsung masuk ke fakta yang ketiga dari kartun The Simpsons. Nah, kalian ingat gak ada salah satu tragedi kemanusiaan tentang keadilan untuk rakyat kulit hitam yang terjadi pada seseorang pria bernama George Floyd yang meninggal karena tercekik lutut polisi. Nah, di media sosial pada saat itu beredar sebuah informasi yang menampilkan mengenai potongan adegan kartun The Simpsons terbaru. Nah, potongan adegan tersebut tuh diklaim bahwa telah meramalkan kematian dari si George Floyd ini yang mati karena ditangkap oleh polisi Amerika Serikat. Dan kematian si George Floyd ini tuh bener-bener bukan hal yang baru lagi ya. Karena pada saat itu seperti yang kita tahu bahwa di Amerika Serikat itu minim keadilan untuk masyarakat berkulit hitam. Jadi kayak seolah-olah ada seseorang kulit hitam yang melakukan kesalahan tuh polisi memperlakukannya dengan sangat kasar. Jadi nggak adil. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang melakukan kesalahan namun ia berkulit putih gitu. Nah, kejadian tersebut ternyata pernah diprediksi atau pernah ditayangkan oleh kartun The Simpsons Nah, dan jika kita lihat nih di sini bahwasanya dalam kartun The Simpsons itu tuh tertulis Justice for George. Namun ada sebuah pembantahan, dan setelah gua riset-riset lagi dari beberapa sumber, ternyata potongan-potongan gambar itu tidak menggambarkan ramalan The Simpsons pada tahun 1990-an. Nah, katanya adegan Chief Wiggum atau polisi Wiggum menginjak leher pria berkulit hitam ini tuh adalah hanya sebuah karya pengguna Instagram Yuri Pomo. Adegan dalam gambar tersebut tuh ternyata nggak pernah muncul di episode The Simpsons manapun, dan gambar itu hanya diunggah ke akun Instagram milik Yuri Pomo pada 30 Mei 2020 setelah kematian George Floyd. Dan dalam tulisannya tuh Yuri Pomo membubuhkan narasi serta alasan dia membuat karikatur adegan dalam film The Simpsons sebagai luapan emosinya menanggapi peristiwa kematian George Floyd. Nah, jadi kesimpulannya The Simpsons ini tuh nggak pernah meramalkan kematian si George Floyd ini, melainkan ada seseorang atau seniman gitu ya yang meluapkan emosinya, membuat sebuah karya dan diunggah di akun Instagramnya menggunakan karakter-karakter dari The Simpsons ini. Ya mungkin netizen lah ya, mereka nggak tahu filmnya dan karena melihat hal tersebut ya disangkanya dalam film asli The Simpsons tuh pernah ada episode seperti itu. Tapi nggak tahu, buat kalian yang tahu apakah ada dalam film The Simpsons atau enggak, bisa coba komentar aja di bawah karena gue nggak pernah nonton semua gitu ya, jadi gue nggak tahu juga. Oke, kita langsung masuk ke fakta yang selanjutnya Nah, fakta yang selanjutnya nih ada dari FIFA Corruption Scandal. Kali ini nih Homer Simpson dan kawan-kawan tuh sudah memprediksi penangkapan pejabat FIFA di Zurich. Nah, fakta ini tuh ngeri sih sebenarnya, karena entah kenapa dalam kartun The Simpsons itu pernah memprediksi tentang pejabat FIFA yang ditangkap. Nah, dalam sebuah episode yang berjudul You Don't Have to Live Like a River yang tayang pada tahun 2014. Nah, dalam salah satu cuplikan tayangan yang menjadi ramai di media sosial nih Homer ini digambarkan menerima tamu tak dikenal.
Nah, si tamu yang mengenakan pakaian rapih dan membawa tas koper kecil mengenalkan diri sebagai seseorang dengan jabatan Wakil Presiden Eksekutif Federasi Sepak Bola Dunia. Nah, Homer nih terkaget-kaget dong mendengar pernyataan jika ada skandal besar-besaran di sepak bola. Dia bilang kayak gini, "Mr. Homer, Anda tahu kan Piala Dunia? Itu loh drama paling real di dunia ini," ujar si tamu. Nah, percakapan pun berlanjut nih dengan dia menjelaskan jika dirinya tengah mencari cara untuk menghentikan praktik korupsi wasit Piala Dunia. Dan untuk lebih meyakinkannya, si pria rapih itu menyodorkan kertas berisi data. Dia kemudian mengungkapkan kekhawatiran kalau dia bakal ditangkap polisi dalam waktu dekat ini. Dan benar saja, belum selesai bercerita, si pria berpakaian rapih itu ditangkap polisi. Tiba-tiba ada pria lain yang juga berpakaian rapi nyelonong masuk rumah Homer. Dia tuh tenang-tenang aja dan memberikan janji bahwa semuanya akan baik-baik aja, termasuk akan menjaga keamanan si istri yang ditangkap tadi. Dan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, ramalan itu benar-benar menjadi kenyataan. 9 pejabat tinggi dan 5 petinggi perusahaan rekanan FIFA ditangkap polisi. Tapi Presiden FIFA tetap tenang dan melanjutkan agenda kongres di markas mereka, yakni di Zurich. Wah, ngeri banget ya. Kejadian itu belum pernah terjadi, namun dalam episode Simpson bisa kayak begitu. Nah, kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yakni smartwatch. Ya, kalian tahu smartwatch kan? Yang kalian pakai ya, kayak Apple Watch atau sebagainya gitu. Jadi percaya atau enggak nih, katanya smartwatch yang sekarang ada itu adalah sebuah prediksi dari serial kartun The Simpsons. Jadi pada episode berjudul Lisa Wedding yang tayang pada tahun 1995 dan mengambil latar tahun 2010, dimana saat itu Lisa berusia 23 tahun dalam episode ini. Dan kita tuh diperlihatkan bagaimana kehidupan di masa depan yang digambarkan oleh salah satu tokoh dalam film tersebut dengan berbincang melalui jam tangan. Nah, setelah beberapa tahun kemudian muncullah smartwatch yang sampai sekarang tuh ada, dan banyak orang yang berasumsi bahwa smartwatch yang sekarang ada tuh ada kaitannya dengan kartun The Simpsons ini. Tapi ya bisa aja sih, si pembuat smartwatch itu tuh sempat mungkin melihat episode ini dari The Simpsons dan mereka terinfluence untuk mengaplikasikan atau membuat menjadi kenyataan gitu loh smartwatch ini agar ada di dunia nyata. Ya kita nggak tahu juga lah. Oke, kita langsung masuk aja ke poin yang selanjutnya, episode yang berjudul I Didn't Vote for Him. Nah, ini sebuah episode yang dirilis pada tahun 2008, Nah, dalam episode tersebut tuh menunjukkan kejadian aneh yang dilakukan oleh seorang karakter di The Simpsons. Saat itu Homer mencoba memilih Barack Obama saat voting pemilihan presiden 2008. Nah, tapi saat suara dimasukkan bukannya kepada Barack Obama, melainkan suaranya tuh masuk pada John McCain. Nah, kejadian ini lantas terjadi pada tahun 2012, Sebagian orang nih mengalami insiden yang sama pada tahun tersebut. Saat mereka memasukkan suara kepada Barack Obama, malah voting atau suaranya itu masuk untuk Mitt Romney. Ya intinya itu membahas soal kecurangan lah. Namun anehnya kayak di 2008 di episode itu terjadi, dan kemudian 2012 berarti sekitar berapa? 3 atau 4 tahun kemudian saat pemilu di Amerika itu sama kejadiannya gitu loh. Ya kita langsung masuk aja ke fakta yang selanjutnya, Nah, poin yang ini adalah kejadian yang viral banget, yaitu Presiden Trump pada season 11 episode 17 yang berjudul Back to the Future yang ditayangkan pada tahun 2011. Nah, The Simpsons ini memprediksi hal yang paling menghebohkan di dunia, apalagi kalau bukan memprediksi bahwa Donald Trump itu akan menjadi presiden Amerika Serikat. Dalam filmnya tersebut, lewat dialog Lisa yang mengatakan mewarisi krisis anggaran yang cukup dari Presiden Trump, katanya gitu ya. Dan bener aja, Donald Trump tuh resmi menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45 pada tanggal 20 Januari 2017. Nah, lagi-lagi ya, kayak ada semacam sebuah kebetulan yang bener-bener berkaitan dan nyata, Nah, menurut kalian gimana? Kejadian ini bener-bener nyata atau hanya kebetulan semata?
Nah itu dia beberapa fakta dari The Simpsons ini yang udah gua rangkum buat kalian semua. Sebenarnya masih banyak banget kejadian-kejadian dari kartun The Simpsons ini yang menjadi kenyataan di dunia ini. Namun gua nggak masukin semua ke video ini. Kalian bisa baca-baca aja di artikel di Google gitu ya. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis weh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. See you next video and see you next time.